Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal akan tetapi tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami akan menerangkan tentang tradisi salah kaprah yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang perlu untuk diluruskan. Sering kita jumpai ketika hendak melaksanakan sholat jamaah, banyak sekali dari kalangan masyarakat yang membawa anaknya yang masih kecil untuk ikut melaksanakan sholat jamaah dengan tujuan supaya anak tersebut gemar melakukan ibadah, gemar melakukan sholat jamaah, dididik sejak mulai usia dini. Sebenarnya hal tersebut itu merupakan sesuatu yang baik. Namun terkadang anak tersebut ketika di masjid bukannya ikut sholat berjamaah, akan tetapi malah bermain-main dengan teman-teman yang seusianya. Kadang-kadang berlari keluar masuk masjid, kadang-kadang berlari di depan shaf orang yang sedang melakukan jamaah, yang justru malah dapat mengganggu. Makanya ketika membawa anak kecil ke dalam masjid, hendaknya orang tua mengondisikan anak kecil tersebut supaya tidak ramai. Dan yang paling sering terjadi, kadang-kadang anak kecil tersebut merangkul orang yang sedang melakukan sholat. Padahal kemungkinan anak kecil tersebut membawa najis dikarenakan dia belum dikhitan, otomatis dalam kemaluannya itu terdapat najis. Ataupun semisal anak kecil tersebut habis buang air dan belum melakukan istinja, belum bersuci, otomatis kan anak kecil tersebut dalam kemaluannya terdapat najis, ataupun dalam pakaiannya terdapat najis. Kemudian merangkul orang yang sedang melakukan sholat, meminta untuk digendong. Yang perlu kita ingat, bahwasanya syarat sahnya sholat itu adalah suci pakaian, tempat, maupun badan dari sesuatu yang najis. Otomatis ketika seseorang sedang melakukan sholat kemudian dirangkul oleh seorang anak kecil yang dalam badannya terkena najis, otomatis sholat orang tersebut menjadi batal karena dianggap membawa sesuatu yang terkena najis. Hal ini berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab Qurratul Ain yang dikarang oleh beliau Syekh Ismail Zain. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Su'alun ma qaulukum fi man yusalli fa'tanaqahu sabiyyun lam yuhtan wa ta'alaqa bihi wa ma'lumun anna zalika sabiyyu la budda min ayyahmala najasatan fi farjihi fahal sholatuhu ma'a zalika sahihun aula. Persoalannya seperti ini. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang sholat kemudian dipeluk atau dirangkul oleh anak kecil yang belum dikhitan, dan anak tersebut merangkulnya meminta untuk digendong, padahal sudah diketahui bahwa anak tersebut kemungkinan membawa najis di dalam kemaluannya ataupun di dalam tempat lain seperti pakaian dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Al-jawabu idza kana ma'luman anna sabiyal mazkura yahmilu najasatan zahiratan fi jildati qulfatil khitan aw fi zahiri farjin masalan fasuratu may yahmiluhu batilatun. Jika telah diketahui bahwa anak kecil tersebut jelas-jelas membawa sesuatu yang terkena najis, baik dalam pakaian ataupun di dalam kemaluannya karena belum dikhitan seperti tadi, maka hukum orang yang menggendong anak kecil tersebut, hukum orang yang dirangkul oleh anak kecil tersebut, sholatnya dihukumi menjadi batal. Selanjutnya, wa illam yakun ma'luman wala maznunan zannan ghoriban fa sholatu may yahmiluhu sahihatun amalan bi asri toharah. Namun ketika memang sudah diyakini
bahwa anak kecil tersebut sudah suci, semisal membawa anak kecil tapi sudah dikhitan, ataupun anak perempuan yang sudah dibersihkan oleh orang tuanya, pakaiannya sudah dibersihkan, badannya sudah dibersihkan, ketika habis buang air sudah disucikan terlebih dahulu, otomatis anak tersebut kan dihukumi suci, tidak membawa sesuatu yang najis. Maka ketika anak kecil tersebut memeluk seseorang yang sedang melakukan sholat, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Sebenarnya membawa anak kecil ke dalam masjid itu hukumnya boleh-boleh saja, justru malah baik, guna untuk mengajari anak kecil tersebut melakukan ibadah. Namun yang perlu diperhatikan oleh orang tua, jangan sampai anak kecil tersebut mengganggu kekhusyuan jamaah yang sedang melakukan sholat. Terkadang anak kecilnya malah berlari-lari di depan shaf sehingga menyebabkan hilangnya kekhusyuan orang yang sedang melakukan jamaah. Maka ketika membawa anak kecil ke masjid itu harus dikondisikan sebaik-baiknya, jangan sampai mengganggu jamaah yang sedang berlangsung, apalagi sampai membatalkan seseorang yang sedang melakukan sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.